Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang begitu berlimpah. Kemudian tidak lupa shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda agung Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah filsafat dakwah, Bapak Studiensa, dan para hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebagai moderator di sini, saya Arif Torik Ramadan bersama rekan-rekan lainnya. Ada saudari Syarifah Nabila, saudari Sarah Nada, saudara Sirojudin Akbar, dan yang terakhir saudara Tulman Al-Buwono yang akan memaparkan materi untuk kedepannya. Untuk singkat waktu, mudah kita sama-sama dengarkan dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh beberapa pemateri yang saya sebutkan tadi. Kepada pemateri, dipersilakan. Hai, aku Zahwa Nabila Putri. Sebelum aku jelasin tentang materi yang pertama, yaitu persepsi masyarakat terhadap fatwa, di sini aku akan kasih ke kalian gambaran terlebih dahulu tentang masalah yang akan kita bahas, yaitu pendahuluan tentang masalah, kemudian kenapa sih kita harus bahas masalah ini, tujuannya apa, kemudian rumusan masalahnya apa. Oke, simak terlebih dahulu. Nah guys, tadi kalian udah lihat kan cuplikan mengenai penjelasan kenapa sih kita memilih masalah ini. Sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai persepsi masyarakat terhadap fatwa. Nah, di sini aku menggunakan pandangan konstruktivisme. Nah, pandangan ini mengingat manusia kita sebagai makhluk sosial ini tidak luput dengan namanya proses interaksi sosial. Nah, proses interaksi sosial ini akan melahirkan yang namanya tindakan sosial. Selanjutnya, tindakan sosial ini akan menciptakan lingkungan atau realitas sosial yang diinginkan. Nah, kemudian dengan kata lain, sesungguhnya realitas sosial ini merupakan hasil konstruksi dari proses interaksi tersebut. Di sini, faktor identitas individu menjadi sangat penting dalam menjelaskan kepentingan dari masing-masing individu. Jika kita mengacu dari teori-teori yang di atas yang sudah saya jelaskan, banyak juga pandangan dari masyarakat luas mengenai fatwa-fatwa MUI yang ada pro dan juga ada kontra pastinya. Nah, ragam persepsi masyarakat ini kita akan bahas atau kita akan kategorikan menjadi 3 kelompok yang akan dibahas oleh teman-teman saya selanjutnya, yaitu yang kelompok pertama ada eksklusif, kelompok kedua ada inklusif moderat, kemudian yang ketiga ada inklusif liberal. Di sini akan selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Simak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai eksklusif. Kelompok eksklusif adalah kelompok yang menolak pernyataan bahwa fatwa MUI tentang aliran sesat keagamaan di Indonesia itu telah melanggar HAM, khususnya hak kebebasan beragama. HAM menurut kelompok ini tidak identik dengan boleh merusak kedaulatan suatu agama, sebab jika atas nama HAM kemudian merusak nilai-nilai agama, jelas hal itu tidak benar. Oleh karena itu, apa yang dilakukan MUI sudah berada di jalur yang tepat. Komnas HAM jelas tidak punya hak untuk menyatakan sebuah aliran itu sesat atau tidak, sebab lembaga ini tidak berkompeten di bidang ini. Tapi pihak yang berkompeten hanya ada pada Komisi Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Basul Masail NU, dan Dewan Hizbah Persatuan Islam atau Persis. Proteksi atas kemurnian ajaran akidah sebagaimana yang dilakukan oleh MUI sebenarnya bukan hal yang baru dan aneh. Agama-agama besar di muka bumi ini seperti Yahudi dan Nasrani akan melakukan hal yang sama menyesatkan apabila ada aliran dalam lingkungan imannya yang dianggap menyimpang dari ajaran pokok.
terkait dengan otoritas dan status fatwa dalam tata hukum di Indonesia. Kelompok ini mengatakan bahwa sekalipun fatwa itu hanya sebagai legal opinion, tidak memiliki daya ikat seperti keputusan. Baik, materi selanjutnya itu inklusif liberal yang akan dibawakan oleh saya, Arya Thorik Ramadhani, sebagai pemateri ketiga. Menurut sebagian masyarakat bahwa fatwa MUI tentang aliran sesat keagamaan merupakan problematika tersendiri dan telah melanggar basis-basis moral keislaman universal serta bertentangan dengan HAM dan konstitusinya. Kelompok ini diwakili oleh para pegiat HAM seperti Hani ICRP, PB Yonesta, LBH Jakarta. Menurut Hanik, fatwa tersebut semakin problematis karena MUI juga meminta negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melarang penyebaran aliran yang disesatkannya, membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya, padahal kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama telah diatur dalam berbagai konvenan internasional, khususnya dalam ICCPR Pasal 1 dan 2, serta dalam Konstitusi Indonesia, seperti yang terdapat dalam Pasal 28E ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan hak-hak ini. Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut menegaskan bahwa hak hidup, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Kemudian, apakah kebebasan beragama itu dapat dilakukan sebebas-bebasnya tanpa batasan apapun? Para pegiat HAM mengatakan bahwa kebebasan yang sebebas-bebasnya itu hanya ada di forum internum, ya. Kebebasan beragama dalam bentuk kebebasan untuk mewujudkannya, mengimplementasikan atau memanifestasikan agama atau keyakinan seseorang, seperti tindakan berdakwah atau menyebar agama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah di golongan dalam kebebasan bertindak. Nah, prinsip seperti ini ditegaskan pula oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama. Prinsip seperti ini ditegaskan pula oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, ya. Perbedaan ini tidak hanya pada wilayah cabang, melainkan juga dapat terjadi pada wilayah pokok. Perbedaan penafsiran teologis antara Sunni dan Mu'tazilah tentang hubungan antara zat Allah dan sifat-sifatnya. Contohnya konkret dalam kasus ini, Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, karenanya tidak kekal, sementara Sunni menganggapnya kekal dan melekat pada diri Allah. Persoalan ini akan lebih rumit lagi jika dijadikan contoh agama-agama lokal. Dalam agama lokal, rumusan ajaran pokok agamanya atau keyakinannya terkadang tidak terdefinisikan secara jelas dan berbeda-beda antara penganut yang satu dan penganut yang lainnya. Nah, kemudian konsekuensi dari problem ini, apa yang dianggap menyimpang bagi suatu kelompok belum tentu dianggap menyimpang bagi kelompok lain. Nah, di sini menurut mereka apabila negara mengambil satu bentuk tafsir pokok
ajaran agama dari kelompok tertentu, maka negara telah melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain yang memiliki pokok ajaran agama yang berbeda. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri setelah saya ini. Terima kasih. Menurut sebagian masyarakat bahwa fatwa MUI menentang aliran sesat keagamaan merupakan problem tersendiri dan telah melanggar basis-basis moral keislaman universal serta bertentangan dengan HAM dan konstitusi. Terkait dengan hak-hak ini, Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut menegaskan bahwa hak hidup, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dan apakah kebebasan beragama itu dapat dilakukan sebebas-bebasnya tanpa ada batasan apapun? Para plagiat HAM mengatakan bahwa kebebasan yang sebebas-bebasnya itu hanya ada di forum itu. Kebebasan beragama dalam bentuk kebebasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan, dan memanifestasikan agama atau keyakinan seseorang. Namun perlu dicatat bahwa perundang-undangan pelaksanaan, pembatasan atau pengaturan itu hanya diperbolehkan berdasarkan undang-undang. Adapun alasan ini hanya dibenarkan untuk semata-mata perlindungan atas 5 hal, yaitu public safety, public order, public health, public morals, and public of the right and freedom of others. Prinsip ini ditegaskan pula oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28J ayat 2 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang yang dengan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan mempertimbangkan moral-moral agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam hal suatu masyarakat demokratis. Fatwa, kata fatwa sendiri itu sepadan dengan kata iftah yang berakar dari kata aftah, yang berarti sebuah penjelasan tentang suatu masalah. Nah, dalam penjawatan melalui hukum Islam, istilah tersebut didefinisikan dengan penjelasan mengenai hukum Islam, yang mana hukum Islam tersebut itu diambil dari Al-Quran, hadis, ijtihad para ulama, dan qiyas. Kemudian pemberi fatwa itu biasa disebut mufti, dan istilah lain yang kerap disebut bersamaan dengan fatwa selain mufti ialah istiftah dan mustafti. Nah, instrumen lain dalam persoalan fatwa adalah mustafti atau biasa disebut dengan koresponden. Nah, dalam nilai hukum Islam, koresponden itu memiliki ketentuan yang harus dipenuhi, yakni termasuk dalam kategori mukallid. Nah, yaitu seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad secara mandiri. Nah, mukallid ini atau biasa disebut dengan orang yang taklid, orang yang mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar-dasar atau hukum-hukum dalam persoalan tersebut. Kegiatan fatwa itu juga harus mempunyai beberapa syarat. Nah, yang pertama yaitu ketika mufti itu mengetahui hukum yang roji sesuai dengan keyakinan atau dugaannya. Yang kedua, deskripsi permasalahannya itu dapat digambarkan secara jelas dan sempurna hingga ia itu mendapatkan hukum yang sesuai. Yang ketiga yaitu keberadaan mufti itu harus benar-benar netral agar dapat mendeskripsikan dan merelevansikan permasalahannya dengan dalil-dalil syarah. Nah, kenapa sih seorang mufti itu harus netral? Karena dalam kondisi yang tidak netral,
seorang mufti itu tidak boleh mengeluarkan fatwa jika terdapat persoalan baru yang bersifat mendesak dan segera butuh jawaban hukum. Maka mufti itu wajib mengeluarkan fatwanya. Begitupun pada saat mustafti itu menanyakan suatu persoalan meskipun hanya dalam bingkai menutup rasa ingin tahu. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin, kami telah menyelesaikan pemaparan materi tadi mengenai persepsi masyarakat terhadap fatwa MUI tentang aliran sesat keagamaan di Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan senantiasa bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita insan yang lebih berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan saya memohon maaf bila ada kurang lebihnya, dan memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Dr. Ramadan beserta rekan-rekan pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.